Halo Libra, apa kabar? Semoga teman-teman Libra dalam keadaan sehat ketika menonton video ini. Libra, ini adalah love reading untuk kamu di minggu pertama bulan Oktober, tanggal 1 sampai 7 Oktober, tentang kisah cintamu. Seperti apa kisah cintamu minggu ini Libra? Ya, untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi channel ini agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke, guys, ya, karena ini general reading, jadi energinya kolektif, tidak akan cocok untuk semua teman-teman Libra, jadi jangan dipaksa jika tidak resonate. Oke, darling, please clarifier untuk Libra. Kita lihat apa pesan dari malaikat cinta untuk kisah cintamu minggu ini Libra. Let me see. Kita lihat ya. Saya akan mengambil 3 kartu. Let go of control issue, allow this situation to unfold naturally. Oke, selanjutnya Libra Sun Rising Venus. Give your relationship chance. Past life relationship. Ya, you have known each other before. Jadi di sini saling mengenal. Ya, getting to know each other. Jadi kalian akan saling mengenali lagi, atau ya beberapa ini tuh adalah twin flame. Ya, koneksi twin flame ya, untuk kalian yang terkoneksi dengan higher self-nya, soulmate dengan higher vibrasi, yang memiliki vibrasi sama. Di sini aku lihat mungkin karena memang kalian pernah terhubung di kehidupan lampau atau di kehidupan sebelumnya, atau bisa jadi juga dimana kalian itu sudah lama saling mengenal, tetapi ya nggak mesti harus dari kehidupan sebelumnya aja. Ya, kehidupan sebelumnya itu ya sebelum waktu yang kamu menonton video ini kemarin, itu juga kehidupan sebelumnya, berarti kan masa lalu, artinya kan past life itu masa lalu ya, hubungan masa lalu ya, tapi bisa jadi juga memang kehidupan sebelumnya ya, sebelum kamu dilahirkan atau kelahiran kamu yang di masa lalu begitu. Kalian sudah saling mengenal, jadi jiwa kalian itu saling mengenali, walaupun mungkin secara tubuh fisik kalian itu tidak saling mengenal begitu. Di kehidupan ini kalian tidak saling mengenal, tapi jiwa kalian itu terkoneksi begitu. Ketika pertama kali bertemu dengan kalau kamu yang memiliki hubungan koneksi twin flame ya, ketika kamu pertama kali bertemu dengan orang yang akan menjadi katalisator pasangan kamu itu, yang akan menghubungkan kamu dengan twin flame kamu itu, kalian itu seperti orang yang sudah lama saling mengenal ya, walaupun mungkin baru pertama kali ngobrol. Di obrolan pertama itu kalian akan sangat intens ya, nyambung gitu ngomongnya gitu. Tapi ada ego juga di sini, jadi jangan memaksa, jadi nggak perlu berusaha mengontrol situasi itu. Jadi biarkan situasi itu berjalan apa adanya aja. Beri kesempatan hubungan kamu itu untuk berkembang ya, karena hubungan masa lalu ini memang akan mengarah pada saling mengenali jiwa lagi. Jiwa kalian itu terkoneksi karena memang di sini ada adiksi, ada ketergantungan. Jadi untuk melepaskan toksik itulah guna kenapa hubungan masa lalu itu dipertemukan, karena ada alasan kenapa kamu dipertemukan dengan orang di kehidupan kamu sebelumnya. Untuk beberapa memang ini adalah untuk kalian yang memiliki twin flame connection atau koneksi twin flame di sini, dimana kalian akan saling mengenali lagi guna melepas kemelekatan itu ya, mengenali jiwa kalian masing-masing di situ, menemukan jati diri kalian masing-masing. Untuk ya pelajarannya yaitu untuk saling mengenali ya. Untuk bisa mengenal pasangan kita dengan baik itu kan kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu ya kan, supaya hubungan itu bisa berjalan atau bisa
mengarah ke arah yang lebih baik, tentu saja kita harus melepaskan ego kita, tidak lagi mengendalikan situasi atau memaksakan keinginan kita menjadi seperti yang kita mau, memaksakan pasangan kita agar ya menjadi yang kita inginkan, karena itu nggak akan bisa begitu. Ya, ingin mengambil ide orang lain begitu kan, mencuri ide orang lain begitu. Ya, memaksakan keinginan kita itu kan sama aja dengan kita itu mencuri ide-ide orang lain begitu. Tetapi beri kesempatan pada hubunganmu agar hubungan itu bisa berkembang. Ya, di situ berkembang untuk tidak mengulang hal yang sama di masa lalu, karena kalian sudah lama saling mengenal. Ya mungkin ya kehidupan ini kalian tidak saling mengenal, tapi jiwa kalian itu saling mengenal, bahwa dia sudah pernah bertemu dengan jiwa atau roh yang ada di dalam tubuh fisik kamu itu. Karena manusia itu, individu kita itu sebagai manusia itu terdiri dari dua komponen, ya, roh dan fisik, tubuh fisik itu. Jadi jiwa kita itu atau roh yang ada di dalam tubuh fisik kita itu minta dikenali, dia manggil-manggil, minta dikeluarkan, minta diakui. Dan kita melihat hal itu dari pasangan kita, agar jiwa kita yang kita biarkan bobok cantik selama ini itu keluar. Ya, selama ini kita selalu menjadi bayangan, gitu, ya kan? Selalu menjadi bayangan, dan kita merasa nyaman dengan bayangan itu. Yang kita rasa, yang kita pikir, ya kita itu sudah adalah nyata, padahal kita itu adalah bayangan selama ini. Dengan kita terus memenangkan ego kita itu hanyalah bayangan. Bayangan dari siapa? Dari diri kita sendiri, yang sebenarnya dari jati diri kita, yang dimana aslinya kita nggak kita lihat, karena kita suka menjadi bayangan. Bayangan itu kan selalu gelap, ya kan? Berada dalam kegelapan itu kita suka, nggak mau melihat cahaya. Padahal ya, bayangan itu tidak akan ada tanpa cahaya. Jadi ikuti cahaya itu, cahaya diri kita. Cahaya itu kan adalah hal yang akan muncul dari dalam jiwa kita, jiwa murninya seseorang itu, cahaya batin, cinta sejati. Nah, jadi di sini untuk saling mengenal dan memperkuat ikatan yang sudah ada, memang sudah lama, untuk beberapa di sini adalah dengan melepaskan ego. Ego itu bukanlah egois, ingin marah sendiri, ingin menang sendiri aja, tapi ego itu adalah sebutan yang diberikan oleh orang lain pada diri kita, begitu, ya kan? Termasuk validasi, pengakuan yang ingin kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita, ya, yang diberikan oleh orang di sekitar kita, dimana kita tidak mengakui diri kita sendiri, tapi kita terus mencari pengakuan dari luar sisi diri kita. Itu adalah ego. Ego itu ya terkadang dibutuhkan, tapi ya, tidak selalu dimenangkan. Ya, kalau kita tidak memiliki ego, ya kita nggak ada nafsu lagi nanti, ya kan? Jadi ego itu juga terkadang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Kita kan juga butuh ego, kan? Karena kalau nggak ada ego, jadinya kita nanti terlalu independen, terlalu idealis. Tuh. Tapi harus diimbangi dengan pikiran yang rasional. Oke, jadi supaya balance antara hati dan pikiran itu. Makanya kita harus memiliki dasar dari kecerdasan kita yang kita miliki itu, supaya ego kita tidak selalu dimenangkan.
Oke guys, untuk lebih jelas kita lihat dari tebaran kartu tarotnya. Kok panjang kali lebar penjelasannya ya. Untuk Libra, seperti apa situasinya ya guys? Karena ini general reading, jadi tidak akan cocok untuk semua Libra. Dan ini juga energi kolektif dari banyak orang berzodiak sama. Situasi juga bisa vice versa atau terbolak-balik. Take your resonate, darling. Please clarify untuk Libra. Seperti apa kisah cintamu minggu ini Libra? Kita lihat situasinya seperti apa. Ada yang kebuka enggak? Perasaan ada yang buka enggak ya? Oke, terlalu banyak. Oke, tadi memang keluar ini ya, King of Pentacles Libra. Wow, seorang yang mungkin ini Libra sendiri atau seseorang yang ada di dalam kehidupan Libra. Orang yang terlalu idealis, yang selama ini tuh dia itu ya melakukan segala cara dengan caranya sendiri ya, banyak menuntut, keras kepala ya. Tapi dia mungkin juga orang ini sudah menikah begitu. Pasangan twin flame kamu itu mungkin sudah menikah sih. Jadi di sini tuh dia melihat kayak merasa tersudut begitu di sini tuh. Sering playing victim di sini. Playing victim, suka menyalahkan dirinya sendiri ya, atau merasa takut begitu. Kayak ngerasa semua itu mengarah pada dia begitu di sini. Ya. Kenapa? Seperti itu. Karena overthinking. Ya, mungkin karena dia itu sudah menikah, jadi dia itu nggak berkomitmen, nggak setia, nggak bisa setia. Ya, takut, jadi dia banyak playing victim, seolah-olah dia yang menjadi korban, padahal bukan. Di sini tuh ya, terlalu memaksa. Kalau aku lihat seorang di sini tuh terlalu memaksakan kehendaknya dia kepada pasangannya, ya. Sudah lama saling mengenal tapi tidak saling memahami. Sudah lama kenal tuh tapi tidak mengenali jiwanya itu. Nah, itulah alasan kenapa kalian dipertemukan itu, supaya kalian mengenali diri kalian masing-masing. Retreat ini to be fair, supaya bersikap adil pada diri sendiri. Jadi nggak halu hanya sibuk menyalahkan orang lain. Karena aku lihat seseorang di sini dia selalu mengontrol pikirannya, perasaannya. Mengontrol perasaannya, jadi dia playing victim, manipulatif begitu. Hehe, katanya kan gitu. Aku berhasil begitu. Membohongi diri dia sendiri sebenarnya dia itu. Kenapa? Karena ada overthinking di sini. Alasan kenapa dia selalu mengontrol perasaannya dan selalu mungkin menyudutkan orang lain atau kamu di sini Libra. Karena overthinkingnya itu. Dia ngerasa nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya bisa. Dia belum dicoba aja udah nyerah duluan. Nggak percaya diri berarti ya kan. Dia tidak mau menggunakan kebijaksanaannya itu. Tapi kebijaksanaannya itu digunakan logikanya itu digunakannya untuk mengontrol perasaannya di sini. Jadi gengsi ya kan, gengsi. Mengakui kalau sebenarnya dia memiliki perasaan yang dalam, memiliki cinta, tapi dia berusaha untuk mengontrol itu karena takut, insecure, difficult di sini, takut menyakiti katanya, alasannya begitu. Tapi terus dilakukan gitu ya kan. Padahal orang belum tentu merasa tersakiti gitu, tapi dia mikir sendiri, terlalu overthinking ya kan. Kita nggak perlu terlalu overthinking, beri kesempatan agar hubungan itu bisa berkembang, agar kita bisa memutus karma itu dan menciptakan komitmen baru di sini. Five of Swords, klarifikasi tuh ya, the Tower moment ini tuh memang cinta pada pandangan pertama ya, cinta pada pandangan pertama kayak ya twin flame koneksi memang ya kan, the Tower moment. Tapi hubungan itu sering on off ya tuh. Ketika hubungan berakhir saling menyalahkan di sini, kalian sering saling menyalahkan
dengan mengeluarkan kata-kata saling menusuk, menikam di sini. Kalau udah ribut tuh, berantem tuh, saling menyalahkan. Saat ini mungkin kalian beberapa tidak ada komunikasi. Tetapi ya, cobalah untuk lebih bertanggung jawab. Ya, di sini bertanggung jawab. Kita memang butuh waktu untuk berpikir sejenak, mundur selangkah, bahkan 2 langkah, agar kita bisa menemukan solusi. Jadi jangan overthinking aja. Ya, bila perlu minta bantuan, saran dari orang-orang terdekat kita, begitu ya kan. Jadi jangan dipendam sendiri kalau kita memang ngerasa nggak bisa gitu. Ya, di sini tuh look into yourself. Di sini jangan dipikul beban tuh, jangan taruh di depan kita, begitu ya kan. Beban tuh taruh di belakang ya. Kalau taruh depan itu ya kita nggak bisa jalan akhirnya. Kalau kita belum lagi jalan udah ngerasa terbebani duluan, padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Karena perasaan takut itu tadi, takut terbebani dengan tanggung jawab mungkin, atau nggak siap menjalani hubungan itu. Ya, hubungan yang sering on off, orang ini sering masuk keluar dalam hubungan. Lihat kenapa? Karena gengsinya itu. Karena dia berusaha mengontrol perasaan dia yang sebenarnya. Ada orang yang takut jatuh cinta, begitu. Takut membuka dirinya di sini. Kalau lihat, mengatasi kalau nanti dia, perasaan dia yang sebenarnya itu diketahui oleh orang yang terkoneksi dengan dia. Padahal sebenarnya dia merasa baper, dia sendiri yang baper di sini, lucunya, ya kan? Tapi dia selalu menghindar. Aku lihat seorang di sini. Ya, seperti itu situasinya minggu ini. Lalu jika kamu ingin tahu bagaimana kelanjutannya, silakan lakukan personal reading. Hubungi saya melalui WA dan email yang tersedia di kolom deskripsi video ini atau di bawah video ini. Dan personal reading itu berbayar. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam penuh cinta. Bye Libra.